8 candi terpopuler di Indonesia menurut Gerbang Digital. Nomor 1. Candi Borobudur. Candi Borobudur, yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, adalah salah satu monumen Buddha terbesar di dunia dan secara luas diakui sebagai salah satu karya arsitektur yang paling megah dan kompleks. Dibangun pada masa kejayaan dinasti Shailendra sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi, candi ini merupakan perpaduan unik dari nilai-nilai agama, kultur, dan astronomi yang dipadukan dalam bentuk arsitektur yang menakjubkan. Struktur dan arsitektur Candi Borobudur dibangun tanpa menggunakan semen atau perekat jenis apapun, melainkan dengan teknik interlocking batu-batu vulkanik yang dipahat dengan sangat presisi. Struktur candi ini terdiri dari 6 teras persegi yang berukuran mengecil ke atas yang di atasnya terdapat 3 teras melingkar, dengan sebuah stupa besar yang dominan berada di puncaknya. Keseluruhan struktur ini mirip dengan stupa, yang dalam agama Buddha melambangkan alam semesta. Di seluruh kompleks, terdapat 72 stupa berbentuk lonceng terbuka yang masing-masing menampung satu patung Buddha yang sedang duduk dalam posisi meditasi dan menghadap keluar. Stupa-stupa ini diatur sedemikian rupa di teras melingkar sehingga membentuk sebuah sistem simbolis yang merepresentasikan kosmologi Buddha. Relief dan dekorasi yang membuat Borobudur terkenal di seluruh dunia, selain skala dan desainnya, adalah keberadaan sekitar 2.672 panel relief yang menghiasi dinding candi. Relief-relief ini diukir dengan detail yang sangat tinggi dan merupakan salah satu koleksi terbesar di dunia untuk seni naratif. Relief tersebut menggambarkan berbagai aspek kehidupan Siddhartha Gautama, Buddha, ajaran-ajaran Buddha, serta adegan-adegan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa kuno, termasuk adegan pertanian, perdagangan, kehidupan keluarga, dan ritus sosial. Salah satu seri relief yang paling terkenal adalah Lalita Vistara, yang menceritakan kisah hidup Siddhartha Gautama dari kelahirannya hingga mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Selain itu, terdapat juga panel-panel yang menggambarkan Jataka, yaitu cerita-cerita tentang kehidupan-kehidupan sebelumnya dari Buddha. Fungsi dan pentingnya Borobudur tidak hanya merupakan pusat keagamaan, tetapi juga tempat ziarah yang sangat penting. Jalan berkelok melalui tingkatan candi merepresentasikan perjalanan spiritual dari kehidupan duniawi menuju pencerahan dan nirwana. Dengan naik ke puncak melalui tingkat-tingkat yang berbeda, pengunjung mengalami secara simbolis peningkatan spiritual menuju pencerahan. Konservasi dan warisan dunia setelah terlupakan selama berabad-abad dan sebagian besar tertimbun abu vulkanik, Borobudur ditemukan kembali pada abad ke-19. Sejak itu, banyak usaha konservasi telah dilakukan untuk memulihkan dan memelihara kompleks candi ini. Pada tahun 1991, UNESCO secara resmi menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia, mengakui pentingnya situs ini bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi warisan budaya dunia. Candi Borobudur bukan hanya sebuah monumen, tetapi juga simbol dari kebudayaan dan keagamaan yang mendalam, menawarkan wawasan tentang filosofi dan sejarah yang kaya dari masa lalu Indonesia. Nomor 2. Candi Prambanan. Candi Prambanan, juga dikenal sebagai Candi Rara Jonggrang, adalah salah satu kompleks candi Hindu terbesar dan paling megah di Asia Tenggara. Terletak di perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah di Indonesia, kompleks ini merupakan contoh yang luar biasa dari arsitektur dan seni Hindu pada periode klasik di Jawa. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, 3 dewa utama dalam agama Hindu, yang terdiri dari Brahma, dewa pencipta, Wisnu, dewa pemelihara, dan Siwa, dewa pemusnah. Sejarah Candi Prambanan dibangun pada pertengahan abad ke-9, sekitar tahun 850 Masehi, oleh Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno, sebagai respons terhadap pembangunan kompleks Candi Buddha Borobudur oleh dinasti Shailendra.
Candi ini didirikan sebagai penegasan kembali kekuasaan Hindu di Jawa setelah periode dominasi agama Buddha. Namun, pada abad berikutnya, candi ini ditinggalkan dan mulai memasuki masa degradasi, terutama akibat seringnya gempa bumi di wilayah tersebut. Arsitektur kompleks Prambanan dibangun menggunakan batu andesit dan awalnya terdiri dari sekitar 240 struktur. Pada pusatnya, terdapat 3 candi utama yang dikenal sebagai Candi Trimurti, masing-masing didedikasikan untuk Brahma, Wisnu, dan Siwa. Candi Siwa, yang paling besar di antaranya, memiliki ketinggian mencapai 47 meter. Struktur ini kaya dengan relief yang menggambarkan epik Ramayana dan Bhagavata Purana, yang mengisahkan perjuangan Dharma, kebenaran, melawan adharma, kejahatan. Di sekeliling candi utama terdapat candi-candi perwara yang lebih kecil, yang dikhususkan untuk dewa-dewa pendamping dan aspek-aspek lain dari agama Hindu. Kompleks ini juga dilengkapi dengan Candi Apit, yang berada di antara candi utama dan perwara, serta beberapa candi kelir dan patok yang berfungsi sebagai pembatas ruang sakral. Relief dan seni relief pada Candi Prambanan sangat detail dan rumit, memberikan wawasan tentang keahlian seni dan naratif Hindu Jawa kuno. Relief di Candi Siwa tidak hanya menggambarkan cerita Ramayana, tetapi juga memperlihatkan adegan-adegan dari kehidupan sehari-hari, seperti perburuan, pertarungan, dan ritual keagamaan, yang memberi kita pemahaman tentang konteks sosial dan budaya waktu itu. Pertunjukan dan tradisi. Candi Prambanan juga terkenal dengan pertunjukan tari Ramayana Balet yang diadakan di panggung terbuka dengan latar belakang candi pada malam hari, memberikan pengalaman budaya yang sangat unik dan memukau. Pengelolaan dan pelestarian. Sebagai situs warisan dunia, Candi Prambanan dikelola dengan ketat untuk memastikan pelestarian strukturnya. Meski telah mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan aktivitas alam lainnya, upaya konservasi dan restaurasi terus dilakukan untuk mempertahankan keagungan dan keindahan kompleks ini. Kunjungan ke Candi Prambanan menawarkan wawasan yang mendalam tentang kebudayaan Jawa kuno dan keindahan seni Hindu, menjadikannya salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya yang paling penting di Indonesia. Nomor 3. Candi Mendut. Candi Mendut adalah candi Buddha yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Candi ini dibangun pada awal abad ke-9 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Shailendra. Meskipun lebih kecil dibandingkan dengan Candi Borobudur, Candi Mendut memiliki nilai historis dan spiritual yang signifikan, serta menampilkan kekayaan artistik yang luar biasa. Arsitektur dan struktur. Candi Mendut dibangun dengan menggunakan batu andesit. Strukturnya merupakan bangunan persegi dengan 3 bagian utama, kaki, tubuh, dan atap candi. Kaki candi bertingkat dan berbentuk persegi yang agak tinggi, sementara tubuh candi memiliki ruang utama yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. Atap candi terdiri dari stupa-stupa kecil yang mengelilingi stupa utama yang besar di puncaknya. Namun beberapa dari stupa ini sudah tidak utuh lagi. Ukiran dan relief. Salah satu ciri khas Candi Mendut adalah relief-reliefnya yang menggambarkan berbagai ajaran Buddha dan cerita Jataka, yang merupakan kisah tentang kehidupan-kehidupan sebelumnya dari Buddha. Relief di Candi Mendut terkenal dengan detail dan kedalamannya, serta keindahan artistiknya yang menggambarkan berbagai aspek kehidupan manusia dan alam semesta. Statue Buddha. Di dalam ruang utama Candi Mendut terdapat 3 patung Buddha besar yang duduk dalam posisi meditasi. Patung di tengah adalah Buddha Sakyamuni yang menghadap ke barat. Di sebelah kirinya adalah patung Bodhisattva Avalokitesvara, dan di sebelah kanannya adalah patung Bodhisattva Vajrapani. Ketiganya diukir dengan sangat detail dan merupakan contoh penting dari seni pahat Buddha. Fungsi spiritual dan kultural. Candi Mendut memiliki peranan penting dalam praktik keagamaan Buddha, khususnya dalam konteks perayaan Waisak. Setiap tahun, umat Buddha dari berbagai daerah berkumpul di Candi Mendut untuk memulai prosesi keagamaan yang berakhir di Candi Borobudur.
Perjalanan ini dianggap sebagai simbolisasi dari perjalanan spiritual menuju pencerahan. Konservasi dan pariwisata, seperti Candi Borobudur, Candi Mendut juga telah mengalami beberapa kali upaya restorasi dan konservasi untuk memastikan bahwa struktur dan reliefnya tetap terjaga. Saat ini, candi ini menjadi salah satu destinasi wisata yang penting di Jawa Tengah, menarik tidak hanya peziarah dan umat Buddha tetapi juga wisatawan yang tertarik dengan sejarah dan seni. Secara keseluruhan, Candi Mendut tidak hanya menarik karena nilai sejarah dan arsitekturnya, tetapi juga sebagai saksi bisu perkembangan agama Buddha di Indonesia dan sebagai tempat yang masih hidup dengan kegiatan keagamaan hingga hari ini. Nomor 4. Candi Sewu. Candi Sewu adalah kompleks candi Buddha yang terletak tidak jauh dari Candi Prambanan di Pulau Jawa, Indonesia. Terletak sekitar 800 meter di sebelah barat laut dari Candi Prambanan, Candi Sewu adalah kompleks candi Buddha terbesar kedua di Indonesia setelah Borobudur. Candi ini merupakan bagian dari Taman Wisata Prambanan dan menawarkan wawasan yang berharga tentang kekayaan budaya dan sejarah agama Buddha di Jawa kuno. Arsitektur dan tata letak, Candi Sewu dibangun pada abad ke-8 Masehi, lebih tua daripada Candi Prambanan yang berdekatan dan didedikasikan untuk agama Hindu. Kompleks ini terdiri dari 249 bangunan yang tersusun dalam 4 baris persegi panjang mengelilingi candi utama. Candi utama berada di tengah-tengah kompleks dan memiliki ketinggian sekitar 30 meter, menjadikannya titik fokus dari keseluruhan situs. Struktur candi-candi di Sewu mengikuti gaya arsitektur khas Jawa dengan pengaruh Buddha yang kuat. Candi utama dikelilingi oleh 8 candi utama lainnya dan ratusan stupa yang lebih kecil, semuanya berbentuk piramidal dengan atap bertingkat yang khas. Relief dan dekorasi, salah satu aspek yang paling menonjol dari Candi Sewu adalah ukiran batu dan relief yang menghiasi dinding-dinding candi. Relief-relief ini menggambarkan berbagai ajaran Buddha, adegan dari kitab suci, serta kehidupan sehari-hari yang menawarkan wawasan tentang budaya dan masyarakat Jawa pada masa itu. Penggunaan simbolisme agama dan mitologi Buddha sangat kaya, memberikan konteks spiritual yang mendalam bagi pengunjung dan peneliti. Statue Buddha, di dalam candi utama terdapat sebuah ruangan besar yang di dalamnya terdapat sebuah patung Buddha besar dalam posisi duduk meditasi. Patung ini adalah salah satu dari beberapa patung yang masih bertahan di tempat ini dan merupakan titik fokus dari kegiatan keagamaan dan meditasi yang berlangsung di candi tersebut selama berabad-abad. Pentingnya historis dan spiritual, Candi Sewu sering dikaitkan dengan legenda Raja Mataram kuno yang berhubungan dengan Candi Prambanan. Legenda mengatakan bahwa Candi Sewu dibangun oleh raja tersebut sebagai bukti cinta kepada putri Buddha, yang menyatakan bahwa jumlah candi dalam kompleks sama dengan jumlah rambut di kepalanya. Meskipun ini hanyalah mitos, kisah ini menambah dimensi romantis dan misterius pada situs tersebut. Upaya konservasi, seperti banyak situs bersejarah lainnya di Indonesia, Candi Sewu juga telah mengalami berbagai upaya restorasi dan konservasi untuk menjaga keutuhan dan keasliannya. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat belajar dan mengagumi kompleks candi ini. Candi Sewu tidak hanya menarik bagi para peziarah atau mereka yang tertarik dengan agama Buddha, tetapi juga bagi para pengunjung yang tertarik dengan sejarah, arkeologi, dan arsitektur. Ini adalah tempat yang mengesankan yang mencerminkan kemajuan artistik dan spiritual masyarakat Jawa kuno. Nomor 5. Candi Plaosan. Candi Plaosan, yang juga dikenal sebagai Candi Plaosan Lor, adalah kompleks candi Buddha yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, dekat dengan Candi Prambanan yang lebih terkenal. Candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi selama periode Mataram kuno dan sering dikaitkan dengan perpaduan pengaruh agama Buddha dan Hindu, yang mencerminkan hubungan antaragama yang harmonis pada masa itu di Jawa. Kompleks ini dibagi menjadi 2 kelompok utama,
yaitu Plaosan Lor dan Plaosan Kidul. Arsitektur dan tata letak, Candi Plaosan Lor, bagian paling terawat dan terkenal dari kompleks, terdiri dari dua bangunan utama yang hampir simetris, masing-masing dikelilingi oleh perwara, candi pendamping, yang lebih kecil. Arsitektur Candi Plaosan sangat unik karena menunjukkan penggabungan elemen-elemen arsitektural Hindu dan Buddha. Misalnya, atap candi memiliki bentuk mirip dengan candi Hindu, sedangkan banyak patung dan relief Buddha menunjukkan fokus agamanya. Relief dan dekorasi. Relief di Candi Plaosan menggambarkan berbagai adegan yang menggabungkan ikonografi Buddha dengan detail dan simbolisme yang berasal dari tradisi Hindu. Candi ini kaya akan relief dan dekorasi yang rumit, termasuk gambar bodhisattva, dewa, dan figur lain yang penting dalam agama Buddha Mahayana. Selain itu, dinding candi dihiasi dengan stuko yang detail, menunjukkan tingkat keterampilan dan seni yang tinggi pada masa pembuatannya. Patung dan figur. Di dalam ruang utama candi, terdapat patung-patung Buddha dan bodhisattva yang diukir dengan sangat rinci, yang menunjukkan ekspresi wajah yang tenang dan postur meditatif. Patung-patung ini berdiri sebagai simbol pencerahan spiritual dan kedamaian yang diidamkan dalam agama Buddha. Pentingnya historis dan spiritual, Candi Plaosan tidak hanya merupakan situs arkeologis yang penting tetapi juga tempat penting untuk studi interaksi budaya dan agama di Jawa kuno. Menurut beberapa prasasti yang ditemukan di dekatnya, candi ini didirikan oleh Rakai Pikatan, seorang pangeran dari dinasti Sanjaya yang Hindu, untuk istrinya yang seorang putri Buddha. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyatukan kedua tradisi keagamaan tersebut. Upaya konservasi, seperti banyak situs bersejarah lainnya di Indonesia, Candi Plaosan telah mengalami berbagai upaya restorasi dan konservasi untuk menjaga dan memulihkan struktur serta detail artistiknya. Kegiatan ini penting untuk mempertahankan situs sebagai sumber pengetahuan sejarah dan keagamaan, serta sebagai atraksi wisata yang menarik. Konteks budaya dan wisata, Candi Plaosan seringkali menjadi tujuan wisata bagi mereka yang tertarik dengan sejarah dan arsitektur kuno, serta bagi mereka yang mencari kedamaian di lingkungan spiritual yang kaya sejarah. Situs ini menawarkan kesempatan langka untuk menyelami dunia spiritual dan estetika dari Jawa kuno, serta kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang kerukunan antar keyakinan yang dipraktikkan di masa lalu. Dengan semua ini, Candi Plaosan tetap menjadi salah satu permata tersembunyi di Jawa, menawarkan pandangan yang mendalam dan berharga ke dalam sejarah dan spiritualitas Indonesia. Nomor 6. Candi Besakih. Candi Besakih, sering disebut sebagai Pura Besakih, adalah kompleks pura Hindu yang terletak di lereng Gunung Agung di Pulau Bali, Indonesia. Kompleks ini adalah pura terbesar dan paling penting bagi komunitas Hindu di Bali dan sering dijuluki sebagai Ibu Pura, karena perannya yang sentral dalam spiritualitas Hindu di pulau tersebut. Candi Besakih memiliki sejarah yang kaya dan merupakan salah satu situs keagamaan yang paling kuno dan suci di Bali, dengan referensi sejarah yang menunjukkan keberadaannya sudah sejak hampir 1000 tahun yang lalu. Arsitektur dan tata letak, Candi Besakih terdiri dari sekitar 23 candi terpisah yang tersebar di sepanjang lereng gunung. Kompleks ini dibangun di berbagai tingkat ketinggian, menawarkan pandangan yang spektakuler ke lembah di bawahnya. Pura utama dalam kompleks ini adalah Pura Penataran Agung, yang berdiri di bagian tengah dan berfungsi sebagai pusat kegiatan ritual utama. Arsitektur Candi Besakih mencerminkan perpaduan antara elemen alam, kosmologi Hindu, dan filosofi Bali tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritual. Struktur dan unsur dekoratif, setiap pura dalam kompleks memiliki susunan khas Meru, pagoda multi-atap, pelinggih, tempat suci, dan paviliun yang dibangun dari batu vulkanik lokal dan kayu. Meru, dengan atap bertingkatnya yang terbuat dari ijuk, adalah ciri khas arsitektur Bali dan melambangkan gunung suci Gunung Agung. Beberapa pura memiliki Meru yang tingginya mencapai 11 tingkat, yang mewakili kehadiran dewa-dewa Hindu.
Dekorasi berupa ukiran batu, patung, dan kain poleng, kain kotak-kotak hitam putih, menambah keindahan visual dan memiliki makna simbolis yang dalam dalam ritual agama. Fungsi keagamaan dan festival, Candi Besakih adalah pusat kegiatan spiritual bagi umat Hindu di Bali, tempat berlangsungnya banyak upacara dan festival keagamaan. Yang paling terkenal adalah upacara Eka Dasa Rudra yang diadakan setiap 100 tahun sekali. Selain itu, hampir setiap hari di candi ini ada upacara kecil maupun besar, terutama selama bulan purnama dan bulan baru, ketika ribuan peziarah datang untuk bersembahyang. Pentingnya sosial dan kultural, kompleks ini bukan hanya penting secara religius tetapi juga secara kultural. Pura Besakih adalah simbol keharmonisan dan kesatuan dari berbagai kasta dalam masyarakat Bali. Ini juga menunjukkan filosofi Trihita Karana, yang merupakan filosofi dasar masyarakat Bali tentang hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Upaya konservasi, sebagai situs warisan dan keagamaan yang penting, Candi Besakih terus dijaga dan dipelihara, baik oleh pemerintah maupun oleh komunitas lokal. Meski pernah mengalami ancaman dari letusan Gunung Agung dan gempa bumi, komunitas lokal selalu berupaya merestorasi dan memelihara pura, menunjukkan komitmen kuat mereka terhadap pelestarian warisan budaya dan spiritual mereka. Candi Besakih tidak hanya menjadi tujuan wisata religi bagi umat Hindu, tetapi juga bagi pengunjung dari berbagai agama dan kepercayaan yang tertarik untuk mengalami kekayaan budaya dan spiritualitas Bali. Tempat ini tetap menjadi simbol kekuatan, ketahanan, dan keindahan spiritual yang mengesankan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Nomor 7. Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi adalah salah satu kompleks candi Hindu-Buddha terbesar di Indonesia, terletak di Provinsi Jambi, Sumatera. Kompleks ini menyebar di tepi Sungai Batanghari dan merupakan salah satu situs arkeologi paling penting di Sumatera, yang sering dianggap sebagai sisa-sisa dari pusat kekuasaan dan kegiatan agama yang penting pada masa kuno. Sejarah dan kebudayaan diperkirakan dibangun antara abad ke-7 hingga ke-13. Candi Muaro Jambi awalnya mungkin telah menjadi pusat kegiatan kerajaan Melayu kuno, salah satu kerajaan Buddha terkemuka di Sumatera. Kompleks ini kemungkinan besar merupakan pusat perdagangan dan agama yang sangat penting, mengingat lokasinya yang strategis di sepanjang sungai yang dapat diakses dari Selat Malaka. Arsitektur dan tata letak, kompleks candi ini mencakup area seluas hampir 12 km persegi dan terdiri dari 8 candi utama dan beberapa candi pendamping. Struktur dan tata letaknya menunjukkan pengaruh kuat arsitektur Jawa, meskipun dengan adaptasi lokal yang signifikan. Candi-candi tersebut dibangun menggunakan bata merah, yang merupakan teknik populer di kawasan itu. Beberapa candi terbesar, seperti Candi Tinggi, Candi Kedaton, dan Candi Gumpung, menampilkan pondasi yang besar dan ruang-ruang serambi. Beberapa di antaranya memiliki stupa dan prasasti yang mengandung informasi penting mengenai sejarah dan kultur Jambi pada masa itu. Penggalian dan penemuan, penelitian dan penggalian telah mengungkap banyak artefak, termasuk perhiasan, keramik, dan alat-alat logam, yang menunjukkan hubungan perdagangan dengan wilayah lain di Asia Tenggara dan mungkin juga dengan India dan China. Selain itu, prasasti-prasasti yang ditemukan di situs ini membantu para ilmuwan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah dan budaya daerah tersebut. Pentingnya religi dan kultural, Candi Muaro Jambi tidak hanya penting secara arkeologis tetapi juga memiliki signifikansi religius dan kultural yang besar. Situs ini menunjukkan kemungkinan adanya interaksi antara agama Hindu dan Buddha, yang keduanya memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut selama berabad-abad. Hal ini tercermin dalam berbagai elemen arsitektural dan simbolik yang ditemukan dalam kompleks candi. Konservasi dan pelestarian, situs ini telah menjadi subjek dari berbagai upaya pelestarian dan restorasi.
Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga internasional telah bekerja sama untuk memastikan bahwa Candi Muaro Jambi dapat bertahan menghadapi ancaman alam dan manusia. Meskipun masih banyak yang harus dilakukan untuk sepenuhnya memahami dan melestarikan kompleks ini, Candi Muaro Jambi tetap menjadi situs penting untuk memahami sejarah dan kebudayaan Indonesia. Candi Muaro Jambi, dengan semua kekayaan sejarah dan keagamaannya, menawarkan wawasan yang luar biasa ke dalam masa lalu Sumatera dan merupakan destinasi penting bagi para peneliti, sejarawan, dan wisatawan yang tertarik dengan sejarah dan arkeologi Asia Tenggara. Nomor 8. Candi Penataran. Candi Penataran adalah salah satu kompleks candi Hindu terbesar dan terpenting di Jawa Timur, Indonesia. Terletak di Desa Penataran, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, kompleks ini merupakan saksi bisu dari masa kejayaan Kerajaan Kediri pada abad ke-12 Masehi. Candi Penataran adalah salah satu dari sedikit situs peninggalan arkeologi yang masih terpelihara dengan baik di Jawa Timur. Sejarah dan kebudayaan. Candi Penataran diperkirakan dibangun pada abad ke-12 Masehi oleh Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Kompleks ini mungkin telah menjadi pusat kegiatan keagamaan, politik, dan budaya pada masanya. Namun, sebagian besar sejarah kerajaan ini masih menjadi misteri, dan banyak informasi yang didapatkan dari inskripsi-inskripsi yang ditemukan di situs tersebut. Arsitektur dan tata letak. Kompleks candi ini terdiri dari beberapa bangunan, termasuk candi utama dan beberapa candi pendamping, serta berbagai stupa dan perwara, tempat suci. Candi utama, yang disebut Candi Penataran, memiliki 3 bagian utama, kaki, tubuh, dan atap. Tubuh candi berisi ruang utama yang menampung arca utama atau lingga, sementara atapnya ditutupi dengan susunan stupa-stupa kecil. Arsitektur candi ini menunjukkan pengaruh gaya arsitektur Jawa kuno yang khas. Relief dan dekorasi, salah satu fitur paling menonjol dari Candi Penataran adalah relief-reliefnya yang indah dan terawat dengan baik. Relief-relief ini menggambarkan berbagai cerita dan adegan mitologis Hindu, serta kehidupan sehari-hari pada masa itu. Relief tersebut memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat pada masa Kerajaan Kediri. Patung dan arca. Di dalam ruang utama candi, terdapat beberapa patung dan arca yang menggambarkan dewa-dewa Hindu seperti Siwa, Wisnu, dan Brahma, serta tokoh-tokoh mitologis lainnya. Patung-patung ini menunjukkan tingkat keterampilan dan detail artistik yang tinggi dari para pengrajin pada masa itu. Konservasi dan pelestarian. Sebagai situs warisan bersejarah, Candi Penataran terus mendapat perhatian dari pemerintah dan lembaga pelestarian. Berbagai proyek restorasi dan konservasi telah dilakukan untuk memastikan bahwa kompleks candi ini tetap terjaga dengan baik dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Candi Penataran, dengan keindahan arsitektur dan kekayaan sejarahnya, tidak hanya menjadi tujuan wisata bagi para pelancong dan pecinta sejarah, tetapi juga merupakan bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Situs ini menawarkan pengalaman yang mendalam tentang masa kejayaan kerajaan Hindu di Jawa Timur dan menjadi titik fokus untuk memahami perjalanan sejarah dan kebudayaan wilayah ini. Sekian, itulah 8 candi menurut Gerbang Sejarah.